Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan setiap harinya. Terima kasih Om Solar TV yang niat baik panjenengan ingin membantu channel saya supaya monet. Dan terima kasih untuk semua yang mampir mendengarkan konten YouTube saya. Siapapun, dimanapun panjenengan berada, apapun yang panjenengan berikan waktu untuk konten saya, tidak ada yang sia-sia. Semua niat seseorang hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu semuanya. Terima kasih teman-teman. Di konten kali ini saya ingin berbagi dari satu sisi. Ketika panjenengan melihat konten-konten yang baik, itulah sesuatu kebaikan untuk panjenengan. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan menonton konten-konten YouTube yang jahat, dan itu banyak sekali hal-hal yang menyalahkan, itu kejahatan yang dia tidak disadari oleh banyak manusia. Apakah salah? Tidak. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya hanya berbagi dari satu sisi. Saya selalu pakai peci. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya ingin berbagi. Masih di perjalanan hidup saya. Saya istirahat sebentar. Saya sudah cedik geni kalau orang Jawa. Nunggu istri saya bangun, nanti aktivitas. Sudah 5 hari ini saya nggak ngonten kayaknya. Banyak sekali terima kasih Pak Sumono yang di Pekanbaru yang kirim video tadi. Telepon saya nggak ngangkat karena cuaca di Lampung ini agak ekstrim, sering hujan lebat dan banyak angin juga. Mohon maaf, beliau sangat baik sekali dan banyak sekali kiriman video-video dari panjenengan. Saya ingin mengomentari sebentar karena yang dikirim beliau Pak Sumpono itu banyak sekali dari tokoh spiritual, orang kejawen, ataupun ilmu-ilmu para leluhur yang diberikan di sebuah sosial media dari Facebook dan banyak dari YouTube dan TikTok. Merasa dia ilmunya paling tinggi, ataupun ada kalimat judulnya ilmu tertinggi di atas ilmu, ada lagi kalimat di atas ilmu makrifat. Dan intinya cara bertemu Tuhan, cara mengenali Allah, cara merasakan Allah di mana keberadaannya, dan bla bla bla, banyak sekali. Segala sesuatu ilmu pemahaman, mau perguruan, mau padepokan, mau guru spiritual, mau agama apapun, mau tokoh aliran, mau Hindu, Buddha, Kristen, mau aliran-aliran segala macam, semua punya cara masing-masing teman-teman. Dan semua itu sudah ada, hanya mengulang-ulang saja. Kita hidup itu hanya mengulang-ulang saja. Yang dipelajari seseorang itu didapat dari guru-gurunya, dan banyak sekali dikembangkan melalui sebuah pikiran-pikirannya. Sedangkan saya ini garis bawah ya, Allah itu tidak bisa ditembus akal pikiran manusia. Kalau sudah mengatakan tidak bisa ditembus dan itu sangat rahasia, tidak nampak, tidak bisa dirasakan, karena Allah itu tidak boleh disamakan dengan apapun ciptaannya. Kalau masih bisa dirasakan seperti saya panjenengan itu minum es, minum air degan, minum Sprite, itu rasanya berbeda-beda, bisa dirasakan. Allah kok dirasakan, tapi pelajaran di dunia ini itu ada. Saya tidak menyalahkan, hanya saja ketika panjenengan menonton konten YouTube saya, ayo jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Allah tidak bisa ditemui, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, apalagi katanya mengingat. Mengingat manusia itu yang bisa, yang pernah dilihat. Sesuatu yang bisa diingat ketika dia pernah melihat. Tuh, pahami. Kalau tidak pernah dilihat, melihat, apakah panjenengan bisa mengingat? Renungkan kata-kata saya. Ingatlah, kalimatnya di Al-Quran memang ingatlah padaku.
justru panjenengan harus merenungkan bahwasanya semua makhluk di dunia ini, apalagi manusia, siapa yang menjadi wakil Tuhan, yang menjadi wakil Allah itu siapa? Kedua orang tua panjenengan. Ingatlah mereka, cukup itu yang mampu panjenengan ingat. Sedangkan yang disebut Allah itu, dia sudah ada sebelum apapun ada. Dia maha besar, maha lembut, maha meliputi, tidak pernah jauh. Tidak usah kau cari-cari, tidak akan pernah kau temui nampak seperti sesuatu di depan panjenengan, ataupun kau gambarkan seperti apa, hanya bikin pusing kepala panjenengan. Mau berguru dimanapun, hanya kalimatnya, ingatlah pada wakil Tuhan di muka bumi ini, yaitu kedua orang tua kita. Kalau tidak percaya, renungkan kata-kata saya. Jangan percaya saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Kalau bicara ilmu tertinggi, ketika mereka mengalami ilmu yang bermanfaat, seperti ibu-ibu yang bikin konten itu memasak, dia itu berilmu karena mengalami bermanfaat untuk siapa? Keluarganya minimal. Bukan ilmu duduk semedi meditasi ataupun di agama Islam wiritan yang berjam-jam membaca berulang-ulang. Jangan salah, ketika suaminya sering duduk sila, bersila, meditasi, wiritan, bacaan ini sampai hafal segala macam, istrinya itu memasak nasi, memasak sayuran, memasak apapun, nanti jangan-jangan setelah mati di akhirat nanti, sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah yang bermanfaat untuk makhluk yang lain, untuk makhluk manusia. Jangan-jangan nanti ilmunya yang paling tinggi adalah istrinya yang ngasih makan, yang nyuci pakaian. Tuh, makanya ilmu itu ketika ngalami, kalau enggak mengalami namanya cerita ataupun teori. Ilmu tertinggi yang bermanfaat untuk makhluk yang lainnya. Saya berbagi, tidak berniat menggurui. Ayo renungan, pikirkan kalimat saya dan semua yang ada di alam dunia ini. Ilmu, kata-kata, kalimat yang sudah disusun serapi mungkin, benar adanya. Jangan pernah satu kalimat seperti yang sering saya omongkan, yaitu membenci. Kata-kata itu sudah ada sebelum saya ada. Ilmu-ilmu yang diajarkan dari melalui pikiran manusia, guru-guru, tokoh spiritual, agama, kayak ustadz, habaib, segala macam, itu benar adanya. Dari zaman dulu sampai kapanpun, mereka punya keturunan-keturunannya. Saya berbagi, mudah-mudahan panjenengan bisa berpikir baik, berpikir jangan sampai menyalahkan yang lainnya. Namun ingat, hanya wakil Tuhan di muka bumi ini yang bisa kita ingat di kepala kita. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.